Berikut adalah cara penginputan data SIPD di aplikasi atau website sipdri.kemendagri.go.id/e-walidata. Pertama-tama kita masuk dulu atau login dulu ke alamat domainnya yang sudah di-share tadi ya. Kemudian kita masuk ke perangkat daerahnya, ke dalam akun perangkat daerah. Dalam hal ini kita memberi contoh untuk Dinas Sosial Provinsi Riau ya. Jadi pemerintah daerahnya ini pilihannya kita pilih Riau, kemudian usernya, karena ini contohnya untuk Dinas Sosial, kita pilih user untuk Dinsos Riau dan masukkan password. Nanti bagi perangkat daerah yang masih belum tahu cara login, nanti teman-teman bisa men-share alamat websitenya dan juga user dan juga password yang sudah dibagikan tadi ya. Bagi ada yang sudah merubah, mungkin perangkat daerah yang sudah merubah password, nanti bisa menginformasikan ke kita untuk kita reset passwordnya ya. Oke, kita masuk dulu tahun datanya tahun 2025 ya, karena saat ini adalah tahun 2026, penginputan datanya N-1 yaitu tahun 2025. Lalu kita masuk ya, kita masuk login. Nah, karena dalam hal ini perangkat daerah adalah tugasnya untuk pengumpulan atau penginputan data, kita lihat di menu sini, di sini ada menu pengumpulan data. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik data SSD. Nah, di sini sudah default terisi lokasi 1400 Riau, kemudian tahun data 2023 sampai 2025, yang mana ini maksudnya nanti data yang tampil di sini, di tabel ini adalah data series dari tahun 2023 sampai 2025. Bidang urusan kita pilih dulu, untuk kelompok SSD kita bisa abaikan ya, kemudian bidang urusannya kita klik. Nah, di sini kebetulan untuk dinas sosial hanya satu urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang sosial. Nanti akan ada perangkat daerah yang punya lebih dari satu urusan, misalnya seperti dinas pemberdayaan perempuan dan anak ya, itu ada dua urusan, yaitu terkait pemberdayaan perempuan dan juga anak. Kemudian seperti dinas PUPR PPKP itu juga lebih dari satu urusan. Seandainya nanti lebih dari satu urusan, teman-teman harus pilih semuanya agar semua datanya bisa tampil ya. Jika ada 2 atau 3 itu kita pilih semuanya agar bisa tampil datanya. Dipilih semuanya ya urusannya. Nah, jadi yang dipilih cuma bidang urusan, ini dibiarkan saja, cakupan biarkan saja, status data biarkan semua ya. Untuk data disable ini maksudnya itu ada beberapa indikator atau variabel data, uraian data ini yang di off-kan oleh pusat. Jadi memang tidak bisa sama sekali di entry atau di input, mungkin karena ada kesalahan, mungkin itu adalah kewenangan pusat atau pertimbangan lainnya ya. Jadi kita untuk saat ini kita pilih semuanya saja biar bisa terlihat tampil semuanya. Nah, ini semua, lalu kita pilih tampilkan. Oke, kita tunggu masih memproses, sedang memproses. Kita tunggu nanti penampilannya bisa tampil sebanyak 50 baris per halaman atau bisa 25, 10 atau 100, itu senyamannya teman-teman saja ya. Nah, ini dalam hal ini saya tetap default 50 tampilan per halaman. Kita lihat sampai bawah ada berapa semua data dinas sosial untuk SIPD ini. Ternyata ada 152 data yang harus diisi. Kemudian terdiri dari 4 page ya, 4 halaman ini. Nah, bagaimana dengan data tahun 2025? Data tahun 2025 ini kita lihat sudah ada terisi ya. Sudah terisi. Ini alat bantu dengar ini 0 ya. Alat bantu dengarnya 0 tahun 2025. Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar ini juga 0. Nah, 0 ini bukan tidak ada data ya teman-teman ya. Ini ada datanya, mungkin bisa jadi
memang pengadaannya tidak ada, sehingga Dinas Sosial mengisi ini 0 ya. Yang tidak diperbolehkan itu kalau misalnya tagging data ini ada anggarannya di Renja atau di Renstra dan kita tidak mengisi data ini. Tidak mengisi sama sekali ya, beda dengan 0 ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan karena bisa jadi tahun depan tidak akan dianggarkan. Oleh karena itu kita pastikan ke perangkat daerah jika uraian data atau indikator ini masih tetap ada anggarannya di Renja atau di Renstra, diharapkan data-datanya ini terisi, walaupun itu 0 ya. Nah, ini Dinas Sosial sudah disiplin untuk mengisinya ya. Jadi nanti tutorial ini dimaksudkan bagi perangkat daerah yang belum mengisi. Beginilah cara pengisiannya. Tinggal diklik saja di sini, ini bisa kita isi ya, atau kita ganti kalau ada mau merevisi. Nah, kalau misalnya ada perangkat daerah yang bertanya, "Oh, Ibu maaf, ternyata di tahun 2024 nilai alat bantu yang diterima lanjut usia terlantar dalam panti ini tidak 3, tapi sebenarnya cuma ada 1. Ini ada kesalahan input mungkin tahun lalu gitu atau 2 tahun lalu gitu kan. Ini bagaimana cara merubahnya?" Nah, cara merubahnya silakan perangkat daerah untuk bersurat ke Dinas Kominfo sebagai wali data tingkat provinsi untuk meminta perubahan data tersebut ya. Karena data sebelumnya ini seperti tahun 2023, 2024 ini sudah terbit SK Gubernur tentang penyebarluasan data. Jadi kalau misalnya ada revisi, harus dibuka dulu blokiran, bukan blokiran ya kita sebutnya, karena dia sudah terbit SK, otomatis tidak bisa kembali ke menu penginputan. Jadi harus dibuka dulu menu pemeriksaannya, baru bisa dibuka untuk penginputannya. Dan itu mengakibatkan harus ada revisi SK, karena kemarin kan sudah diupload SK terakhir dan ternyata ada revisi, SK tersebut juga harus direvisi. Maka sebaiknya penginputan ini atau pengentrian data ini memang sudah divalidkan matang-matang ya, sudah memang divalidasi memang angka segini, jadi tidak ada perubahan lagi di masa depan. Karena bisa jadi kalau ada revisi itu akan birokrasinya akan panjang ya, bukan susah, birokrasinya akan panjang karena ini penekanan surat keputusannya itu sampai ke gubernur ya. Jadi kalau cuma satu saja yang berubah kan mungkin kita akan pending dulu, kita tunggu agak berapa revisi baru kita kumpulkan untuk penandatanganan ulang ke gubernur, demikian ya. Jadi bagi teman-teman perangkat daerah atau teman-teman anggota tim bidang statistik dapat menginformasikan kepada teman-teman perangkat daerah terkait pengisian data-data ini. Mohon betul-betul datanya diperiksa terlebih dahulu. Nah, ini masih ada yang kosong ya, seperti baris 28, gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal. Ini masih kosong. Ini mohon dikoordinasikan ke perangkat daerah, ini kenapa masih kosong ya, agar diisi, segera diisi. Nah, kalau misalnya ini sudah lengkap semuanya nanti ya, sudah Dinas Sosial melengkapi semua data ini, kita download ya, kita download Excel-nya. Nanti dia akan keluar di menu download ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, dia akan keluar seperti ini. Kita buka. Nih. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan wali data, dalam hal ini Dinas Kominfo, kami sudah bersurat kepada perangkat daerah terkait pengisian penginputan data SIPD ini, maka surat kami tersebut diharapkan perangkat daerah, pimpinan perangkat daerah dapat membalas surat tersebut dalam bentuk surat balasan dengan melampirkan data yang tadi sudah diinput. Nah, ini yang sudah di-download tadi, ini data sudah diinput.
dan diharapkan data ini dilampirkan di surat balasan tersebut dan diteken kepala perangkat daerah ya, diteken. Jadi itu sebagai dasar kami nanti untuk memeriksa data di SIPD. Jadi setelah tahapan penginputan ini, kami wali data akan memeriksa data tersebut sebelum data itu akan menjadi SK yang akan ditekan ke gubernur dan akan dipublikasikan ke masyarakat atau ke publik ya. Nah, demikian tutorial cara penginputan data di SIPD. Jikalau misalnya masih ada yang kurang atau yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya ke ketua tim masing-masing. Demikian tutorialnya. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.